Halo, para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dukung kami, klik subscribe supaya channel ini eksis di sistem YouTube sehingga bisa menjadi konten alternatif bagi para netizen, siswa, mahasiswa, orang tua, sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan rancangan Undang-Undang Siksiknas yang semakin menghangat. Nah, kita berada di episode 3 bersama narasumber kita, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Wakil Sekretaris PB PGRI. Nah, kita sapa dulu dalam perjalanan ke Komisi 10 beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah kita sehat walafiat. Pak Dudung juga bersinar-sinar sehat saya kira. Nah, Pak Dudung, ini di episode 3 masih berbicara mengenai rancangan Undang-Undang Siksiknas. Dan Pak Dudung akan ke Komisi 10. Apa yang akan dibicarakan di situ atau apa masalah yang sudah dalam benak Pak Dudung untuk disajikan ke Komisi 10? Pak Dudung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih atas kesempatan. Kami Pengurus Besar Persatuan Republik Indonesia sudah menyampaikan konferensi pers terkait dengan sikap PGRI terhadap rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, oke. Hari ini akan kami sampaikan secara resmi sikap PGRI ingin mengembalikan pasal yang hilang di versi Agustus, yakni pasal yang hilang di versi April ada, di Agustus tidak ada. Itu pasal 127 ayat 1 10. Yang hilang itu ayat 3 sampai 10. Nah, kami bersikukuh persoalan ini harus segera diselesaikan dan didialogkan. Kalau tidak segera diselesaikan, kami akan mengambil sikap-sikap yang sangat strategis terkait dengan perjuangan guru dan pengurus PGRI di seluruh tanah air. Kenapa? Karena Undang-Undang Guru dan Dosen diperjuangkan oleh PGRI itu berdarah-darah dan bertahun-tahun. Tiba-tiba hari ini di RUU Sidiknas harus hilang terkait substansi persoalan guru, hak dan fungsi guru, bahkan hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan kesejahteraan guru. Sejatinya, seyogyanya pemerintah harusnya berbicara pertama, mengetuk pintu hati kepada pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia terkait dengan undang-undang ataupun RUU Sikdiknas ini. Kenapa? Yang paling berjuang pertama menggolkan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Begitu, Prof. Ya, Pak Dudung. Ini ke Komisi 10, ini menyerahkan dokumen atau memang ada forum untuk ketemu seperti dengar pendapat begitu, Pak Dudung? Pertama, menyerahkan hasil konferensi pers kemarin tanggal 29 Agustus. Yang kedua, RDPU. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan hasil rapat koordinasi nasional terkait dengan masukan PGRI. Nah, kalau masukan PGRI tidak didengar oleh Komisi 10, oleh kementerian, dan kami pun sudah melayangkan surat audiensi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, kemudian Kementerian Keuangan, bahkan kami ingin mengirim audiensi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan, karena ini hal penting, Prof. Hal penting terkait dengan isu kesejahteraan guru. Bukan berarti PGRI hanya mengutak-ngatik persoalan kesejahteraan guru. Justru kami ingin bangsa ini mendengar dan memahami dimanapun jika bangsa ingin maju, bangsa ingin besar, muliakan, martabatkan, lindungi, dan sejahterakan para guru di Republik yang kita cintai. Kalau kunci itu terjadi, saya yakin pendidikan lambat laun akan bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pesan yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman di seluruh tanah air, para guru, dan khususnya pada pemerintah. Para guru di Indonesia tinggal menunggu instruksi dari pengurus besar
Persatuan Guru Republik Indonesia untuk mengambil sikap-sikap dan langkah-langkah strategis untuk tetap mempertahankan bahwa kami harus dimuliakan, kami harus dimartabatkan, kami harus dilindungi, dan kami harus disejahterakan. Itu, Ya, Prof. ya. Dan sekarang ini kan pemerintah juga sedang serius merekrut guru melalui PPG Prajabatan. Para peserta itu juga mulai bertanya-tanya, Pak Dudung. Lalu bagaimana nasib kita kalau undang-undangnya tidak memberikan ruang bagi tegaknya tunjangan profesi guru. Percuma kita mendapatkan sertifikat, tapi kalau nggak terbayar. Gimana Pak Dudung kira-kira tuh? Kecemasan seperti itu masuk akal nggak itu mereka itu? Pak Dudung. Kita suka terus melaksanakan undang-undang, Prof. Yakni ketika para guru mendapatkan sertifikat pendidik, menurut undang-undang harus dibayarkan. Nah, persoalannya di undang-undang yang terbaru ini, mereka yang sudah mendapatkan tunjangan profesi sebelum undang-undang diundangkan, mereka kata tetap dibayar ketika mereka memenuhi syarat dan sampai ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, ini persoalan, Prof. Sehingga sebetulnya kenapa kami hadir di Indonesia di DPR, kemudian menyampaikan konferensi pers. Salah satu di antara adalah ingin menyampaikan pesan undang-undang guru dan dosen itu sudah sangat luar biasa. Kata pemerintah, undang-undang guru dan dosen menyebabkan antrian panjang. Menurut saya tidak. Kalau menyebabkan antrian panjang, rubah peraturan ataupun Permendikbudnya untuk memperlancar sertifikasi guru. Ini menjadi soal, Prof. Dan tetap PGRI ingin berjuang bahwa kata-kata tunjangan profesi tidak boleh hilang, kemudian kata-kata tunjangan dosen juga tidak boleh hilang, kata-kata tunjangan guru besar juga tidak boleh hilang, dan kata-kata tunjangan bagi guru-guru daerah terpencil tidak boleh hilang. Ini yang sedang kami perjuangkan, Prof. Pak Dudung, hilangnya itu apakah disinyalir bahwa kemampuan anggaran pemerintah kira-kira tidak bisa mengcover untuk semua tunjangan itu atau bagaimana, Pak Dudung? Pak Dudung punya informasi tentang itu dari Kementerian Keuangan misalkan saja, Pak Dudung? Ya, Kementerian Keuangan memang menyampaikan di sela-sela hiruk pikuknya. Beliau menyampaikan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu terkait bahwa untuk tunjangan guru dan dosen dan seterusnya bahwa aman sampai tahun 2023. Nah, ini kan sebuah pertanda. Tetapi ya kita harus mencari hal-hal lain, kreativitas dan inovasi dari pemerintah untuk mengamankan kesejahteraan para guru di Republik yang kita cintai. Karena ini adalah pesan dari undang-undang. Sehingga wajar kalau ada pandangan-pandangan ingin merevisi undang-undang dan ingin memperbaiki undang-undang melalui celah supaya pemerintah tidak disalahkan saat tidak ada uang dan kekurangan kesulitan uang. Itu mungkin, Prof. Ya. Berarti di pasal yang mengatakan bahwa guru yang sudah menerima tunjangan berdasar undang-undang guru dan dosen tetap menerima sampai pada aturan undang-undang baru. Itu artinya ketika RUU ini jadi kenyataan, yang sudah menerima pun akhirnya nggak menerima nanti, Pak Dudung. Betul, Prof. Karena alasan substansi dari sebuah hukum undang-undang ini tidak ada. Tapi kalau masih tertulis, kita bisa mendorong bahwa ini harus dilakukan dan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah. Itu garis yang ingin kita sampaikan bahwa undang-undang harus tertulis, tidak boleh imajinatif, tidak boleh penjelasan, dan tidak boleh hanya sebuah apologi politik saja, Prof. Atau tidak boleh hanya berniat baik. Niat baik harus disertai. Tidak boleh hanya niat baik saja, karena niat itu kan hanya yang tahu hanya kita dan Tuhan. Persoalan undang-undang, apalagi persoalan bernegara, itu harus tertulis jelas, faktubuhu, tuliskanlah. Ya, Pak Dudung. Kenapa PGRI
datang ke Komisi 10. Kan sekarang pembahasan RUU kan tidak di Komisi 10, kan sudah di Balik, Badan Legislasi. Gimana Pak Dudung? Kita menghormati undangan dari Komisi 10 dan Oh, kami pun sudah melayangkan surat ke Balik untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang detail. Dan kami ingin kalau bisa dibahas di Komisi 10. Kalau di Komisi 10 akan terjadi dialektika dan pembahasan-pembahasan yang lebih dalam. Itu Prof. apa masih ada gunanya dibahas di Komisi 10 ketika RUU itu sudah diserahkan ke Balik dan harapannya akan ke prolegnas menjadi prioritas yang utama. Gimana Pak Dudung? Ya persoalan ini harus menjadi sebuah pemikiran kita bersama, Prof, bahwa PGRI concern bahwa undang-undang ini, RUU ini harus segera melibatkan publik dari awal dan dikaji dari awal sehingga apa? Sehingga ini adalah RUU yang betul-betul milik semua komponen pendidikan di Republik yang kita cintai ini. Terlepas nanti bahwa memang informasi yang kami terima kalau barang ini masuk ke Balik, ini selesai tanpa ada proses pembahasan yang mendalam, begitu Prof. Nah, itu yang kita cemaskan. Baiklah Pak Dudung, terima kasih. Dan mudah-mudahan di Komisi 10 ada angin bagus, ada suasana kebatinan yang bagus sehingga Komisi 10 bisa menginspirasi Balik. Sehingga pembahasan itu menjadi lebih komprehensif dan perjuangan PGRI bisa diakomodasikan. Terima kasih Pak Dudung, selamat ke Komisi 10. Sehat walafiat dan ketemu lagi. Amin, amin, amin. Mohon doa dari semuanya dan dukungan dari semua guru di seluruh tanah air untuk kita tetap berjuang dan PGRI akan satu komando. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.